adalah dosa yang paling besar dan tidak bisa diampuni kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dialah yang menciptakanmu. Engkau menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada yang lainnya, seperti menyembah atau beribadah kepada setan, jin, manusia, matahari, dan lainnya. Bentuk-bentuk sihir pada masa modern yang pertama yaitu sihir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari sihir dan tukang sihir. Dalam firman-Nya Al-Falaq, Quran surah Al-Falaq ayat 1 dan 4. Pada zaman dahulu, profesi tukang sihir banyak digeluti oleh wanita. Tak heran pada cerita-cerita anak, dia lebih mengenal yang namanya nenek sihir daripada kakek sihir. Karena pada ayat tersebut disebutkan bahwa wanita-wanita tukang sihir. Yang kedua yaitu nusyirah. Menurut Ibnu Atris, nusyirah adalah pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang diduga kemasukan jin dan dia juga bermakna mengeluarkan sihir kepada seseorang yang terkena sihir. Nusyirah tersebut terbagi atas dua yaitu yang pertama pengobatan yang dilakukan seseorang yang terkena sihir dengan menggunakan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk hukumnya mubah atau boleh. Yang kedua yaitu pengobatan yang dilakukan seorang dengan menggunakan sihir lagi. Nah, ini termasuk hukumnya haram. Yang ketiga yaitu tanjim atau perbintangan. Kata tanjim secara terminologi syariat diartikan sebagai upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat bintang-bintang. Tanjim terbagi dua. Yang pertama yaitu ilmu tasyiir, yaitu menjadikan bintang dan benda-benda angkasa lainnya sebagai petunjuk arah mata angin, cuaca, letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jenis ini termasuk di dalam Islam diperbolehkan. Yang kedua yaitu ilmu tatsir, yaitu upaya mengetahui sesuatu dengan menggunakan isyarat-isyarat bintang dan biasa disebut ramalan bintang seperti Leo, Scorpio, Gemini. Nah, jenis ini hukumnya haram. Yang keempat yaitu tiara. Pada masyarakat terdapat keyakinan bahwa ketika ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah pasti akan ada tamu, dan ketika mata kita berdenyut ada yang tangan. Nah, keyakinan tersebut ini termasuk hiara. Yang kelima yaitu tamaim atau jimat, sesuatu yang dikalungkan di leher kita atau bagian tubuh lainnya yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau pelak bahaya. Bentuk jimat ini biasa seperti cincin, kalung, keris, tongkat, bahkan ada selembaran kertas yang bertuliskan sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Nah, jenis ini hukumnya diharamkan. Cara menanggulangi syirik pada masa modern yang pertama yaitu memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu terbiasa bekerja keras dan berdoa kepada Allah, berharap pekerjaan apapun yang dilakukan diberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu tindakan preventif, yakni menjauhkan diri kita dari bahayanya sihir. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu syirik asgar, tidak mengeluarkan dari agama. Yang pertama, merusak amalan yang tercampur dengan syirik asgar tersebut. Dan yang kedua yaitu terkena ancaman dari dalil-dalil syirik. Dan yang ketiga yaitu termasuk dosa yang terbesar. Yang kedua yaitu syirik akbar. Pertama, kezaliman yang terbesar. Kedua, menghancurkan seluruh amal. Yang ketiga yaitu jika dia meninggal dengan keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu pelakunya diharamkan masuk neraka. Dan yang kelima, kekal di dalam neraka. Yang keenam yaitu syirik adalah dosa yang paling besar. Ketujuh yaitu perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan yaitu dosa pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan yaitu pelakunya adalah orang-orang yang najis atau kotor akidahnya.